bisa ditukar. Oke, bentar Mbak Yeni. Gimana? Iya. Oke, jadi ceritanya gini teman-teman. Teman-teman masih ingat kan eh, saat kita melakukan produksi, kita mundur. Tik. Nah, kan saat kita melakukan produksi, pertama kita gunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian kita masukkan ke kalau kita sudah memprosesnya, masuk dalam barang dalam proses. Setelah itu masuk persediaan barang jadi, baru dari barang jadi dijual. Nah kan gitu ceritanya. Di sini yang disebut yang disebut beban adalah pengeluaran yang manfaatnya langsung bermanfaat habis dipakai untuk memperoleh laba. Di modul kan gitu ya. Beban disebut beban apabila harga pokok bermanfaat habis dipakai untuk memperoleh laba. Nah, maksudnya apa? Contohnya di situ kan biaya usaha, biaya bukan usaha, penjualan, administrasi. Kenapa gitu? Saat kita mengeluarkan biaya penjualan, saat kita melakukan penjualan dan mengeluarkan biaya penjualan, kita kan akhirnya dapat laba, kita kan dapat uang. Nah, berarti biaya penjualan ini dapat disebut sebagai beban penjualan. Nah, sedangkan kalau kita membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar biaya overhead, hasilnya itu kan jadi produk. Hasil kita mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya-biaya itu kan nggak dapat langsung nggak balik uang kan, tapi kita dapat produknya dalam proses. Misalnya pada saat kita mengeluarkan uang pada produk dalam proses, hasilnya bukan dapat uang balik, tapi hasilnya kita dapat produk yang masuk di persediaan barang jadi. Bisa dimengerti? Nah, kalau kita sudah punya produk, kita melakukan penjualan, terus kita mengeluarkan biaya administrasi, biaya penjualan, nah kita akan dapat laba atau dapat pendapatan dari hasil penjualan kita. Sebentar, sekarang Mbak Siti, uang jadi produk. Bukan Mbak, uang jadi produk, uang yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan jadi produk, itu disebut biaya. Kalau uang yang dikeluarkan menjadi laba disebut beban. Gitu Mbak Aryati dan teman-teman lainnya. Itu istilah sangat simpelnya lah gitu. Oke. Kalau kita mundur ke bagian ini, semua yang ada di biaya pabrik yang sebelah kiri di gambar 1.6, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, semua yang ada di biaya pabrik tidak bisa disebut beban. Mereka adalah biaya. Lupa gimana gitu Mbak ya. Ya sekarang di review lagi, dibaca lagi, diingatkan lagi. Nah, sedangkan yang bagian kanan, masalah biaya usaha dan biaya bukan usaha, selama dikeluarkan untuk mendapatkan laba, maka biaya tersebut bisa disebut juga sebagai beban penjualan, beban administrasi umum,
beban administrasi dan umum dan beban usaha semacam itu. Oke. Sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Sudah jelas ya? Kalau belum jelas silakan ditanyakan lagi. Agar realisasi dan anggaran dapat diperbandingkan, format pembuatan anggaran harus mengikuti format akuntansi. Nah, kan ceritanya kan kalau kita melakukan laporan keuangan itu kan berdasarkan format akuntansi. Nah, biar bisa diperbandingkan, maka kalau kita melakukan anggaran, formatnya juga harus disamain. Kalau nggak sama kan ya nggak bisa dibandingkan gitu. Kaitan penganggaran dengan sistem akuntansi perusahaan adalah komponen keuangan disusun berdasarkan format akuntansi, berkaitan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan mencatat transaksi masa lalu, penganggaran mencatat transaksi masa depan. Kan kita menganggarkan dulu, baru kemudian menulis laporan keuangan. Tuh. Akuntansi keuangan memberikan data historik untuk tujuan analisis dalam pengembangan anggaran perusahaan. Kan tadi ada salah satu faktor yang harus diperhatikan, kalau kita menyusun anggaran kita harus melihat data masa lalu. Nah, ini data akuntansi keuangan masa lalu, data historisnya. Beberapa penulis menyatakan bahwa penganggaran termasuk dalam bidang akuntansi karena mereka saling berhubungan. Nah, ini kalau hubungan penganggaran dengan manajemen keuangan, fungsi utama manajemen keuangan yaitu perencanaan keuangan atau disebut juga penganggaran. Tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Mau istirahat dulu atau kita lanjutkan saja? Masih banyak waktu. Baiklah, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang tujuan dan manfaat anggaran.